Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Rakib Yunus, dokter muda divisi bedah plastik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mendemonstrasikan teknik suturing dengan metode interruptus. Teknik suturing atau menjahit ini penting untuk dokter ketahui karena dalam memberikan penanganan awal pada luka-luka yang terbuka. Selain itu, dalam video ini juga akan memperlihatkan penggunaan alat-alat menjahit. Sebelum kita lakukan suturing atau menjahit, terlebih dahulu kita melakukan persiapan. Persiapan yang pertama, kita lakukan persiapan pasien. Nah, persiapan pasien kita harus jelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan, yaitu untuk mencuci luka serta menjahit luka. Selanjutnya, kita jelaskan pula kepada pasien tujuan dilakukan tindakan tersebut, yakni untuk mencegah terjadinya infeksi dan menutup luka yang terbuka. Dan yang paling penting adalah kita menjelaskan kepada pasien mengenai persetujuan tindakan yang akan kita lakukan, apakah pasiennya setuju atau tidak. Selanjutnya, kita melakukan persiapan alat. Nah, alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan teknik suturing atau menjahit, yang pertama adalah sepasang handscoon steril untuk perlindungan diri. Selanjutnya ada needle holder. Selanjutnya ada jarum dan benang. Dan terakhir untuk alat adalah pinset. Sedangkan untuk bahan yang kita gunakan dalam teknik suturing ini, yang pertama adalah NaCl 0,9% dan juga betadine sebagai disinfeksi. Selanjutnya ada lidocaine untuk anestesi lokal pada luka tersebut, dan kasa steril untuk membersihkan luka. Sebelum kita melakukan penjahitan luka, terlebih dahulu kita harus persiapkan diri berupa cuci tangan rutin dengan menggunakan air mengalir. Setelah kita melakukan cuci tangan rutin, kita menggunakan handscoon. Handscoon ini penting sebagai proteksi kita dalam melakukan teknik menjahit. Nah, setelah cuci tangan dan melakukan pemasangan handscoon, selanjutnya kita melakukan desinfeksi pada luka yang ada pada pasien dengan menggunakan betadine. Kita ambil kasa steril yang telah sebelumnya dilumuri dengan betadine. Kemudian kita lakukan desinfeksi pada daerah luka dari dalam keluar secara sirkuler atau berputar, dan jangan membolak-balikkan dari luar ke dalam. Selanjutnya, setelah kita lakukan desinfeksi dengan menggunakan betadine, kita melanjutkan dengan melakukan anestesi lokal pada kedua ujung luka dan juga pada dalam luka. Selanjutnya, kita melakukan pencucian luka dengan menggunakan kasa steril yang telah dilumuri dengan NaCl 0,9%. Kita pastikan jangan sampai masih ada kotoran, pasir, dan benda-benda asing yang terdapat di dalam luka. Setelah teknik debridement ini selesai, kita melanjutkan ke penjahitan. Nah, pertama, kita posisikan pasien ke dalam posisi yang dapat kita lihat lukanya dengan jelas. Selanjutnya kita pasang look steril. Nah, setelah itu kita mengambil jarum dengan menggunakan needle holder dengan cara memegang, yaitu dengan menggunakan jari 1 dan jari keempat, sedangkan jari kedua kita fiksasi sehingga kita dapat mudah menggerakkan needle holder yang kita pegang. Setelah itu, kita pastikan posisi jarum ini telah erat dengan needle holder dan tidak mudah terlepas saat kita melakukan penjahitan. Setelah itu, kita lihat daerah yang ingin kita lakukan penjahitan dan kita posisikan jarum dalam posisi tegak lurus dengan bidang yang kita akan lakukan penjahitan. Pastikan daerah yang akan kita masukkan jarum adalah kulit, mukosa, dan bisa jadi sampai ke submukosa. Selanjutnya kita pindahkan ke bagian sebelah luka dan pastikan jarak antara daerah yang satu dengan daerah yang sebelah itu sama.
Nah, setelah itu kita sisakan pada daerah yang awal kita lakukan penekanan dengan jarum, sisakan sedikit benang. Kemudian kita lilitkan. Nah, di sini kita pastikan needle kita berada di tengah. Kemudian kita lilitkan benang sebanyak 2 kali. Kemudian kita tarik ujung benang yang satu. Kemudian ujung benangnya kita tarik ke arah yang berlawanan. Seperti ini. Nah, untuk lebih memantapkan, kita eratkan sekali lagi. Kemudian kita tarik ujung benangnya. Kemudian tarik ke arah yang berlawanan. Jika sudah terikat dengan kuat, maka kita gunting. Kita jahit sampai daerah luka semua tertutupi. Untuk teknik interruptus, kita jahit satu persatu, berbeda dengan teknik yang lain. Kita ulangi sekali lagi. Sisakan daerah yang sebelah dengan sedikit benang. Selanjutnya kita lilitkan. Kemudian kita tarik. Ulangi sekali lagi untuk memantapkan. Dan jika setelah selesai, kita potong sampai daerah ujung pertama dan ujung kedua luka semua terjahit dengan baik. Mungkin seperti itu untuk teknik suturing dengan menggunakan teknik interruptus. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.